Kak Edi, rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Semoga kita terus akan baik sehingga kita bisa menjalankan kegiatan belajar mengajar dengan baik juga. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan Mbak Putri pimpin doanya. Oke, Pak. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita Ya. memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Nah, kita akan membahas tentang teks deskripsi. Next, selanjutnya. Silakan Mbak Fajria dibaca. Tolong dibaca. Baik, Pak. Tongkoan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama. Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Ya, sebentar ya, slide selanjutnya. Nah, tadi yang dibacakan oleh Mbak Fajria tadi adalah suatu teks yang memberikan gambaran suatu objek atau peristiwa yang berdasarkan hasil dari proses pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulis. Nah, tadi Mbak Fajria di sana kan menjelaskan tentang tongkonan itu tersendiri, yaitu rumah adat masyarakat Toraja. Nah, di sana bisa dideskripsikan. Atau juga bisa, misalnya, kalian tadi habis lihat ke kebun binatang, lihat macan. Nah, kalian bisa menggambarkan bahwa dia adalah hewan mamalia yang memiliki 4 kaki dan pemakan daging atau karnivora. Seperti itulah teks deskripsi. Selanjutnya kita ke struktur deskripsi. Nah, minta tolong Mbak Dela dibacakan tentang identifikasi. Baik, Pak. Identifikasi dituliskan beberapa kata yang mewakili isi dari teks deskripsi dan objek yang dideskripsikan. Ya, selanjutnya minta tolong Mbak Putri. Yang mana, Pak? Yang deskripsi umum. Deskripsi umum yaitu menjelaskan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Ya, selanjutnya tolong Mbak Fajria tentang deskripsi bagian. Baik, Pak. Deskripsi bagian mengklarifikasi objek yang dideskripsikan. Pengklarifikasian ini dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan gambaran-gambaran yang jelas. Nah, selanjutnya slide selanjutnya
Nah, tadi yang pertama identifikasi. Di sana kan ditulis beberapa kata yang mewakili isi dari teks deskripsi dan objek yang dideskripsikan. Nah, di dalam rumah di atas ini, deskripsi ini terdapat nama objek, lokasi, gambaran umum, dan objek. Nama objek yaitu tongkongan yang tadi itu. Lokasinya adalah masyarakat Toraja. Nah, seperti itu. Selanjutnya, deskripsi umum. Slide selanjutnya. Nah, deskripsi umum. Tadi juga dijelaskan tentang definisi identitas objek yang dideskripsikan. Nah, di dalam teks deskripsi umum ini terdapat merinci yaitu bahan kayu. Bahwa tongkonan itu dari bahan kayu. Terdapat ukiran di dalam itu berbentuk rumah, hiasan atap rumah. Selanjutnya, penutup. Nah, di sini ada kesan umum. Nah, ada bacaan sungguh di teksnya sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi, unik. Rumah adat tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Nah, di sini memberikan kesan-kesan umum, kesan mayoritas yang pernah atau yang sudah melihat tentang tongkonan atau rumah tongkonan ini. Slide selanjutnya. Jenis-jenis teks deskripsi. Silakan Mbak Putri minta tolong dibaca tentang deskripsi subjektif. Deskripsi subjektif merupakan teks yang menggambarkan objek yang dimaksud, namun dengan cara penggambaran yang disertai dengan opini dari penulis. Nah, deskripsi subjektif ini seperti misalnya, kan tadi yang saya jelaskan, pandangan dari kita tentang suatu, misalnya kita melihat Monas. Monas kan setiap orang kan menilai Monas atau menggambarkan itu kan berbeda-beda. Nah, di sana terdapat opini kalian. Misalnya Monas adalah bangunan monumen nasional yang terdapat di Jakarta. Terus kalian punya pandangan sendiri bahwa Monas memakan biaya yang sangat mahal. Nah, itu opini kalian. Bisa juga yang dari Mbak Dela sendiri mempunyai opini lain bahwa Monas sendiri adalah monumen yang sangat tua atau yang sangat lama. Selanjutnya deskripsi spesial, minta tolong Mbak Fajria dibacakan. Baik, Pak. Deskripsi spesial, teks yang menggambarkan objek tertentu saja berupa tempat, benda, ruang, dan lainnya. Nah, deskripsi spesial ini seperti contohnya seperti rumah tongkonan yang tadi diidentifikasikan oleh kita semua, yaitu berupa tempat atau benda. Di sana kan tempat, tongkonan dari rumah masyarakat di daerah Toraja. Deskripsi objektif, Dela, tolong dibaca. Baik, Pak. Objektif ya, Pak? Ya. Deskripsi objektif. Karangan teks yang penggambarannya tidak disertai dengan opini atau pendapat dari penulis. Nah, deskripsi objektif ini berarti kita sebelum mendeskripsikan suatu hal atau menggambarkan sesuatu, kita harus mempelajari atau mengulas data sebelum kita menyampaikan pandangan kita. Seperti
seperti halnya yaitu rumah tonggonan. Kan kita nggak mungkin tonggonan adalah rumah adat masyarakat di daerah Kalimantan atau di mana, kan Kalimantan luas. Nah, itu di Sumatera. Kan Sumatera luas. Nah, jadi kita harus mengulas data dan mengetahui bahwa di mana lebih tepatnya tongkonan ini berada. Seperti tadi rumah adat masyarakat di Toraja. Nah, slide selanjutnya. Terima kasih. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari Saya mau tanya, semuanya? Pak. Iya, silakan. Tes deskripsi itu gimana? Maksudnya kayak boleh bebas yang ditulis, mungkin hewan atau bangunan atau apa itu bebas apa gimana? Oh iya, kita bisa mendeskripsikan apa saja yang kita lihat. Yaitu tadi, kalau misalnya kita deskripsi subjektif, yaitu berarti Mbak Putri itu termasuk deskripsi subjektif. Pendapatnya Mbak Putri sendiri. Misalnya Mbak Putri lihat laptop depannya, deskripsikannya sebuah alat elektronik yang membantu kita untuk mengerjakan tugas. Kan itu subjektif kan, Mbak Putri, karena sedang sekolah. Kalau untuk orang yang nggak sekolah kan dibuat untuk bekerja, jadi subjektif itu namanya. Seperti itu. Oke, Pak. Ya, dari yang lain, apa ada pertanyaan juga atau gimana? Sebelum, Pak. Ya, jika belum, nanti bisa menuliskan absen dan mengerjakan tugas di Google Form yang akan saya berikan ya. Tugasnya terakhir kapan, Pak? Tugasnya terakhir besok. Oke, Pak. Besok. Sip. Baik, Pak. Ya, kalau nggak ada juga selesai, mungkin bisa kita akhiri ya. Oke, Sebelum Pak. mengakhiri, silakan Mbak Putri lagi pimpin doanya. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Ya, terima kasih semuanya ya. Selamat melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Oke, Pak. Tuh, Kak, salam, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.